Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Santoso, NIM 182410103081. Saya dari kelas Desain dan Analisis Algoritma di kelas A. Dan kali ini saya akan mengerjakan sebuah soal dari tugas DAA yang pertama, yaitu ada 4 soal. Yang pertama itu untuk mencari bilangan 3 bilangan, itu merupakan sebuah bilangan yang untuk panjang sisi segitiga siku-siku, apakah itu benar atau tidak. Lalu yang kedua itu mencari range dari selisih data array. Nah, lalu untuk yang ketiga, ini seperti tracing untuk pseudocode, tracing dari variabel algoritma max element dengan input array-nya itu yang tertera di sini ada 2, 3, 1, 7, 8. Lalu jelaskan apa sih yang dicari dengan algoritma max element. Lalu ini jawabannya nanti. Lalu di sini yang terakhir yaitu seperti nomor 3, trace lah isi variabel dari algoritma Enigma dengan input matriks di bawah. Jadi ini ada matriks, ini ada pseudocode-nya, lalu nanti kita akan menjelaskan tentang apa sih yang dicari dengan algoritma Enigma tersebut. Begitu. Oke, kita mulai saja kali ini. Kita langsung run di sini. Nah, di sini adalah buatlah algoritma untuk memeriksa apakah 3 bilangan A, B, C merupakan panjang sisi dari sebuah siku-siku. Nyatakan algoritma Anda dalam pseudocode. Jadi apa aja sih yang ada yang harus diperlukan? Jadi ada yang pertama itu kita mempunyai 3 bilangan yaitu A, B, C merupakan sebuah panjang sisi siku-siku. Jadi kita bisa bilang A itu alas, B itu tinggi, C itu sisi miringnya. Lalu di sini juga ada input integer. Jadi kita untuk input usernya itu kita integer. Kita tidak bisa memakai minus, kita tidak bisa memakai string dan lain-lain. Lalu outputnya apa sih? Untuk true, output dari true yaitu bilangan jika bilangan A, B, C merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Dan contoh, lalu untuk outputnya itu false jika bilangan A, B, C bukan merupakan panjang sisi segitiga siku-siku. Oke, kita langsung aja di sini. Jadi di sini kita mendeklarasi input A. Jadi kita aset seperti mendeklarasi untuk untuk variabel A, B, C. Jadi A, B, C-nya itu dari inputan seorang user. Nah, inputan dari seorang user itu nanti akan diinput secara berkala, yaitu pertama itu A alas, B tingginya, C itu sisi miringnya. Nah, lalu pseudocode-nya itu akan dicek if C kuadrat pangkat 2 itu A sama dengan A pangkat 2, maaf, A pangkat 2 plus B pangkat 2. Nah, jika benar dia bakal return true. Jika salah, dia bakal return false. Contoh, 3, 4, 5. 3, 4, 5 berarti 3 pangkat 2, 4 pangkat 2, terus 5 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 yaitu 25, berarti di sini C-nya 25 sama dengan A pangkat 2, berarti kan A-nya tadi 3. 3 pangkat 2, 9, ditambah B. B-nya tadi 4, berarti 16. 9 tambah 4 sama dengan 25. Nah, berarti C dengan 25 sama dengan 25, berarti returnnya true. Begitu, berarti 3, 4, 5 itu merupakan sebuah panjang sisi segitiga siku-siku. Begitu, oke lanjut lagi. Lalu pertanyaan nomor 2, buatlah algoritma untuk mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil dari sebuah array. Nyatakan algoritma dengan dalam pseudocode. Nah, jadi di sini saya menggunakan sebuah sorting. Saya memilih sebuah sorting karena sortingnya itu bisa diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar. Lalu nanti akhirnya akan mengambil bilangan yang paling kiri dengan mengambil bilangan yang paling kanan. Jadi yang paling kecil dan yang paling besar. Gitu. Oke, kita langsung aja. Di sini kita mencari range selisih bilangan terbesar dan terkecil. Lalu di sini juga ada yang namanya input ke data dalam array-nya. Lalu ada output bilangan selisih dari terbesar. Terbesar nanti dikurangi yang terkecil.
Nah, di sini kita bisa melihat input INPT user ini merupakan sebuah variabel nantinya, yaitu asks to user to input how to many number to add on the array interpreter user. Jadi nanti kita bisa menambahkan seberapa banyak sih angka yang bakal ditambahkan ke dalam array-nya. Nah, itu tergantung usernya. Jadi codingan ini nanti pseudocode-nya itu bisa fleksibel banget begitu. Nah, lalu di sini kita mendeklarasi array dan indeks 0 sampai indeks terakhirnya n-1 as array gitu. Nah, lalu kita ini perulangan pertama, jadi kita assessment dulu i-nya itu sama dengan 0 to interpreter INPT user do. Jadi kita kan tadi kita bilang untuk meminta atau ask to user to input how to many number. Berarti kan kita meminta user untuk menginputkan berapa banyak sih angka yang akan diinputkan ke dalam array. Nah, setelah i-nya di assessment sama dengan 0 to interpreter do, jadi seberapa banyak yang akan diinputkan. Nah, lalu ketika dia benar, ketika sudah dilakukan, nah, input di sini akan menambahkan input append input from user to array as math interpreter. Jadi kita menambahkan inputnya dari user itu ke dalam array sebanyak yang diinginkan oleh user begitu. Nanti array-nya itu bakal terisi dari data-data dari user gitu. Tentunya dengan bilangan integer gitu. Nah, lalu apa yang dilakukan setelah array-nya sudah ada? Kita bisa melakukan perulangan. Di sini ada 2 perulangan, yaitu perulangan pertama itu untuk mendapatkan indeks pertamanya, dan lalu perulangan kedua itu untuk berpindah-pindah antar value dari indeks. Jadi misalnya 2,6, 2,5, 2,7, 2,8 atau 2,1. Nah, karena dia itu sebagai tetapannya dia untuk J, untuk for J, untuk for pertama. Begitu, karena kita akan melakukan proses sorting gitu. Nah, di sini kita untuk K-nya ini untuk berpindah-pindah. Yang tadi saya bilang 2,6. Nah, 6-nya ini berpindah-pindah. 2,7, 2,10. Nah, 7 dan 10 itu merupakan value selanjutnya begitu. Jadi indeks ke-0 itu bakal dibandingkan dengan indeks dari indeks 0 dibandingkan indeks 1, 0 bandingkan indeks kedua, 0 dibandingkan indeks ketiga, 0 dibandingkan dengan indeks keempat. Begitu. Nah, lalu ketika udah, jadi indeks 0 itu tidak akan berulang lagi karena dia sudah melakukan perulangan ketika diceknya tadi. Jadi ketika dia kembali ke for J, berarti dia itu yang awalnya 0,1, 0,2, 0,3 itu jadinya 1,2 selanjutnya ya. 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 dan seterusnya sampai itu berakhir. Nah, lalu ketika pertama pasti kita ibaratkan J-nya itu assessment 0 to n-1. Jadi jumlah array itu kita -1 karena kita ingin mendapatkan sebuah indeksnya. Begitu pula dengan K yang untuk berpindah-pindah value. Nah, di sini if array K itu lebih besar dari array K plus 1, return array K, array K plus 1 itu sama dengan array K plus 1, array K. Jadi ketika array K, misalnya nih, array ke-0 lebih besar daripada K plus 1, maka itu bakal di-return. Datanya itu bakal dilempar, yang mana tadi array K dan array K1 itu bakal berpindah tempat. Jadi yang dari tadi tuh array K1 itu berpindah tempat jadi array K, begitu. Array K saja. Jadi ibaratnya dua data itu dilemparkan secara bersamaan. Kalau di Python itu bisa. Kalau di Python kita tidak memerlukan variabel bantuan seperti temp. Jadi ibaratnya ini sebuah data itu bisa dilempar secara bersamaan untuk berpindah tempat. Yang awalnya dari kanan ke kiri, jadi langsung yang kanan ini langsung pindah ke kiri dan yang kiri berpindah ke kanan. Gitu. Nah, lalu ketika dia salah, dia bakal return false. False dulu. Jadi dia tidak berpindah begitu. Ketika dia salah ya nggak berpindah. Ketika misalnya tadi si K-nya itu kecil daripada K plus 1, ya dia nggak berpindah begitu. Nah, ketika semuanya sudah selesai,
ketika sudah dicek semuanya nih, sampai indeks terakhir yang untuk 4J-nya udah selesai, nah itu bakal di-return tuh array-nya. Array-nya itu bakal dilihat. Nah, di sini akan dilihat lagi return array, len array min 1, array plus 0. Jadi dia itu bakal menghitung, mengambil data dari array yang paling akhir, min 1, begitu. Misalnya ada 5, dia bakal ngambil value dari indeks keempat, yang paling gede tentunya, karena dia sudah di sebelah kanan, karena sudah melewati proses sorting. Nah, lalu dia bakal dikurangi dengan array yang paling kiri, tentunya array yang paling kecil, begitu. Jadi hasilnya 8 nanti. Kalau misalnya memakai data yang ada di soal, tidak memakai inputan user, atau sama dengan soal, ya nanti 8. 8 atau 6 ya tadi ya. Begitulah. Jadi begitu untuk anunya. Lalu apa ini? Yang ketiga, tracelah isi variabel dari algoritma max excellent dengan input array 2, 3, 1, 7, 8. Dan lalu jelaskan apakah yang dicari dengan algoritma max element. Nah, di sini kita lihat value-nya itu lebih besar daripada elemen yang ada di array, yang telah diberikan di array gitu. Lalu dia akan input of the number, real number. Outputnya apa? Outputnya dia bakal mengeluarkan value, mengeluarkan sebuah hasil yang lebih besar daripada elemen in A gitu. Yang ada di dalam A, lebih besar yang ada di dalam A. Nah, di sini kita bisa melihat nih. Di sini kita trace ya sebenarnya. Kita langsung aja ke jawaban nomor 3. Nah, di sini kita untuk baris pertama ini adalah max file, itu di assessment dulu. Jadi max file-nya itu bervalue 2 karena dia A, elemen A, indeks ke 0. Jadinya 2. Nah, lalu kita bisa lihat di sini baris eksekusi pertama, max file-nya 2, I-nya 0. Karena I-nya itu belum masuk nih, karena kita masih di baris pertama. Tapi N-nya udah ada. N-nya udah langsung 5 gitu. Nilai A dan max value dapat dari parameter input. I diisi nilai 1, lalu nilai N didapat dari jumlah elemen A. Gitu. Jadi A-nya ini merupakan sebuah array. Max vol ini maksudnya variabel max vol itu isinya dari elemen elemen indeks 0 tadi, karena udah dideklarasikan. Tapi I-nya belum, karena masih ada di baris pertama. Gitu. Nah, lanjut baris kedua yaitu for I assessment 1 itu n-1. Jadi kita bisa melihat di sini n-1, n itu merupakan jumlah elemen dari sebuah array. Kita bisa melihat di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini jumlah array bukan indeks. Jadi ada 5 dikurang 1, 4. Gitu. Kalau mau diindekskan ya 4, karena indeks juga dimulai dari 0 pas sama-sama pas saja itu jumlahnya ada 5. Begitu. Jadi kita bisa melihat di baris kedua ini I assessment 1. Max file-nya tetap 2, I-nya menjadi 1, N-nya tetap N-nya menjadi 4. Karena N-nya di sini dikurangi 1. Jadi kita counter I-nya diisi 1 dan elemen N-1 gitu. Langsung kita di di baris ketiga di sini ada decision, elemen A, indeks ke I itu lebih besar dari max file. Kita bisa melihat di sini, ketika I-nya itu sama dengan 1, berarti kan indeks ke 1 dari elemen A itu 3. Nah, berarti A indeks ke 1 itu 3 lebih besar dari max file. Kita ingat max file tadi adalah A indeks ke 0, elemen A indeks ke 0, berarti 2. Ya kan? Kita lihat lagi di sini, baris ketiga, max file-nya 2, I-nya 1, N-nya 4. Kondisi benar karena A indeks ke I memiliki value 3 lebih besar dari max file yang memiliki value kedua. Maka dia decision-nya benar, kondisinya dia benar dong. Begitu. Lanjut ke baris keempat. Ini max file kita assessment menjadi A indeks ke I. Kita bisa melihat di sini A indeks ke I. Berarti yang tadinya max file-nya itu 2, karena decision-nya itu benar, A indeks ke I-nya itu 3, jadi 3 kita assessment ke variabel max file.
Maka dari itu max file-nya menjadi 3 bukan 2 lagi. Kita bisa melihat di sini, kita lihat baris keempat. Max file-nya 3 sekarang. Karena kita asesmen tadi, kita menjadikan max file-nya menjadi A indeks ke I gitu. Karena dia lebih besar awalnya. Lebih besar dari max file. Yang max file-nya itu kan 2. Gitu. Nah, di sini nilai max file dideklar menjadi A elemen A indeks ke I yang memiliki value 3. Lanjut, kita sudah sampai sini, kembali lagi ke atas kita untuk ngecek nih. Ngecek lagi nih. Seperti tadi. Nah, misalnya ini kan berarti indeksnya I-nya ini kan udah 2 nih. 2, terus melakukan 1, oke benar. Kita lihat lagi di sini, nih kembali ke 2. Baris eksekusinya 2. Max file-nya 3, I-nya menjadi 2, N-nya 4. Counter I dinaikkan menjadi 2, dan elemen N menjadi -1, N-1. Langsung lanjut ke baris ke nomor 3, di sini decision lagi, kita kena decision lagi. Kita bisa melihat di sini 2, indeks kedua ya I-nya. Berarti A indeks kedua, berarti 1. 1 nih. 1 lebih besar dari max file nggak? Max file-nya lo tadi 3. 1 lebih besar dari 3 nggak? Tidak, salah. Kondisinya berarti false. Kita bisa melihat di sini kondisi salah karena A indeks ke I memiliki value 1 lebih kecil dari max file yang memiliki value 3. Maka dari itu dia bakal kembali lagi ke baris kedua. Begitu seterusnya sampai menemukan ke-8. Ke-8 berarti 8 ya pasti kita bisa melihat di sini 8 lebih besar ya dari yang lain. Pasti dia benar di sini. 8 lebih besar dari 7 ya max file-nya sebelumnya 7, berarti kan ketika dia benar, berarti di sini, ketika dia udah 7 nih, ketika dia udah 7, maka kondisinya benar ketika A indeks I memiliki value 8 lebih besar dari max file yang memiliki value ke-7. Nah, begitu. Itu untuk mempersingkat waktu saja. Jadi kita lanjut ke 1, 2, 3, 4, ke baris keempat lagi. Ini mana nih? Nih, baris keempat nih. Baris keempat dan value max file-nya itu 8, I-nya menjadi 4, N-nya juga menjadi 4. Nilai max file dideklar menjadi A, elemen A, indeks ke I yang memiliki value 8. Lalu baris kelima ketika dia sudah selesai mengerjakan semuanya, indeksnya berarti 4, dan di sini juga 4, berarti kan selesai, dia bakal return ke max file untuk mengembalikan nilai dari max file-nya. Nilai max file-nya tadi kita bisa melihat 8. Oke, 8. Nah, di sini nilai max file dikembalikan return value. Gitu. Oke, nomor 3 saya rasa juga sudah cukup. Kita langsung ke keempat. Oh iya, jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma max element. Jadi yang dicari oleh algoritma max element yaitu mencari sebuah nilai yang paling besar yang ada di dalam array. Jadi semua array itu akan dicek satu persatu. Lebih baik itu menggunakan sorting karena sorting itu bisa ngecek, kita bisa atur dulu posisi dari value-value-nya dari yang terkecil ke terbesar. Begitu. Itu lebih enak. Kalau tidak ya tidak apa-apa. Kalau menggunakan kayak gini ya boleh-boleh saja kita cek dulu satu-satu. Gitu. Tapi saya lebih prefer menggunakan sorting seperti yang nomor 2 tadi. Gitu. Tapi ya karena soal mengharuskan untuk menggunakan program codingan ini ya sudah, prosedur code-nya ya kita ikut saja. Asal output-nya sama, apa boleh buat. Yang penting tidak error berarti benar. Gitu. Lanjut ke nomor 4, trace isi variabel dari algoritma Enigma. Wah, Enigma kita bisa berhubungan dengan rotors, privasi, enkripsi. Berarti begitu. Dengan input matrix di bawah. Lalu jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Sebentar, saya ingin melihat. Oke, kita jalan terus. Enigma. Enigma di sini kita bisa melihat algoritmanya merupakan ada 2 ya, ada 2 input matrix for I. Oke, kita langsung aja. Jadi di sini dia mengassessment dulu, I-nya itu sama dengan 0, lalu N-nya itu berarti jumlah data dari array. Jadi kita ngitungnya satu-satu per baris. Tuh, kita mulai dari 0, indeks 0, 0, 1, 2, 3, 4. Begitu.
Tapi karena n itu merupakan jumlah elemen, kita hitungnya dari 1. 1, 2, 3, 4, 5, begitu. Jadi dikurangi 2 nih n-nya nih. Dikurangi 2, jadi harusnya n-nya ada 3. Kita bisa melihat di sini eksekusi. I-nya 0, betul, n-2-nya 3, J-nya masih 0 karena masih di baris pertama. N-1, N-1-nya 5, aduh, N-1-nya 5, oke. Ini I sama J-nya juga 0, J kurang I-nya juga 0. Begitu. Nah, lalu kita bisa jalankan di sini baris kedua. Baris kedua I-nya itu harusnya 0 ya. I-nya 0, tapi di sini ada J. J-nya ini asesmen dari I plus 1. Berarti I-nya itu kan 0 ditambah 1, berarti J-nya 1. Dan lalu N-nya itu dikurang 1, berarti 5. 5 kurang 1, 4. Gini, begitu. Kan awalnya N itu kan 5, ya udah N-nya 5. Tapi kan belum dikurangi, jadinya ya masih 5 aja. Tapi karena udah ada di sini pseudocode-nya itu ada N-1, jadinya tinggal 4. Itu jumlah elemennya. Tapi I sama J-nya masih 0, J sama I-nya masih 0. Dan counter J menjadi I plus 1 dan N-1. Lalu lanjut ke baris 1, 2, 3. Baris ketiga, kita menemukan sebuah decision, yang mana elemen A itu merupakan indeks dari I, J, dan tidak sama dengan elemen A, indeks dari J, I. Kita bisa melihat di sini, J-nya yang tadi 0, I-nya yang 0, J-nya 1. Berarti kan 0,1 tidak sama dengan elemen A 1,0. Kita cek dulu di sini, apakah benar I sama J-nya. I J berarti kan 0,1 dan 1,0. Bilangan baris yang 0,1 berarti kan 6. 6 dan J berarti 1,0 berarti 4. 4 sama dengan tidak sama dengan 6 tidak sama dengan 4. Benar, Retun. Benar. Jadi di sini kita bisa melihat kondisi benar karena value 6 tidak sama dengan 4. Gitu. Nah, di sini kita bisa melihat I-nya 0, N-2-nya 3, J-nya 1, N-1-nya 4, LJ-nya 6, JI-nya 4. Begitu. Langsung lanjut karena betul, kondisinya benar, maka dia lanjut ke eksekusi baris keempat. Eksekusi baris keempat yaitu return false. Return false itu ya contohnya memberhentikan lah jadinya itu. Jadi karena dia udah tidak sama dengan ya returnnya false. Ya kenapa bisa false? Ya karena itu menurut pseudocode-nya begitu. Jadi berhentilah. Jadi tidak melakukan perulangan lagi. Maka akhirnya returnnya value-nya false. Maka berhenti sampai situ saja. Jelaskan apakah yang dicari oleh algoritma Enigma. Sebenarnya algoritma Enigma ini kita bisa untuk menggerakkan rotor, enkripsi. Sebenarnya kalau dari segi kenapa berhubungan dengan matriks, sebenarnya matriks ini itu bisa membentuk sebuah diagonal. Jadi 2, 2, 5, 3, 9. Ini adalah barisan yang tidak ditangkap oleh barisan algoritma Enigma. Jadi biasanya ini sebuah kode enkripsi, chipper gitu-gitu, enkripsi atau chipper, jadi untuk lebih sekuritas aja, security lagi. Jadi sebenarnya data aslinya itu merupakan ada di bagian ujung dari sebuah diagonal gitu. Jadi kalau ini udah salah, berarti kan sudah berhenti nih di sini. Berarti ya udah nggak bisa masuk lagi. Mungkin itu sih penjelasan Enigma. Lebih ke chipper dan enkripsi data itu aja. Dan saya pernah dengar juga Enigma ini digunakan untuk menjalankan sebuah rotors. Kalau dia false, berarti rotorsnya mati. Kalau dia true, dia bakal lanjut ke bagian berikutnya, begitu. Itulah untuk penjelasan singkat dari tugas DAA tugas pertama ini. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.